Oke, kebun saham analisis untuk major pair ya. Kita akan cek mulai dari DXY, major pair untuk DXY ya. Jadi DXY saat ini berpotensi dia untuk rounding bottom ya. Rounding bottom artinya adalah dia mulai menampakkan diri untuk mulai berputar naik ya. Ini. Nah, jadi ini ada potensi dia untuk jebol ke atas ini ya. Ada potensi untuk ke arah sana selama ini masih hold ya, selama ini. Nah, ini merupakan area RBS-nya ya, resistance become support-nya ada di daerah sini ya. Ini area key level untuk DXY-nya. Selama ini tidak dijebol turun, maka fokus untuk DXY masih naik secara weekly ya. Weekly chart ya, cepat atau lambat dalam 2-3 minggu ke depan ya, dia akan naik seperti ini. Ya. Kemudian kita masuk ke Euro USD ya. Euro USD secara weekly ini dalam kondisi otomatis kebalikannya ya. Otomatis kebalikannya yaitu sedang ada pola diamond saat ini. Kalau kita lihat polanya, oke, nah ini adalah pola pembalikan ya. Ini adalah salah satu pola pembalikan yang terkenal, yaitu pola diamond. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, selama harga gold ini tidak kembali naik di atas, kalau kita lihat resistennya di mana? Ya, ini kan yang penting kan resistennya. Resistennya ada di sini ini. Ini area resisten pentingnya ya. Selama harga tidak kembali naik di atas itu, maka kondisinya bakal bisa terus turun ya. Minimal ke arah ini dulu. Ini ada order block di sini ya. Oke, ini lumayan di sini. Nah, oke, kira-kira secara weekly euro turun ya. Dan ini selaras dengan DXY ya. DXY naik, kemudian euronya turun. Artinya kan selaras dia ya. GU, GBP USD saat ini dia sedang apa? Bullish ya. Kalau kita lihat di sini sedang bullish, kelihatan banget dalam kondisi channeling up ya. Nih, channelnya. Oke, atau yang di sini juga bisa ya. Channeling up. Mungkin di sini lebih tepat ya. Nah, kurang lebih di sini. Nah, namun di sini ada potensi harga untuk bisa berbalik ya. Karena di sini order block udah kena. Ini area ini. Nah, kemungkinan besar GU bisa aja dia langsung turun. Ya, dia langsung turun ke sini bisa. Atau mungkin ke paling bawah sini ya, secara weekly-nya ya. Atau dia naik dulu. Dia dibawa naik dulu sekali lagi ke sini untuk kemudian harganya dibawa turun. Ya, ini adalah dua skenario dari GU secara weekly ya. Secara weekly bakal seperti ini. Kemudian yang terakhir untuk USD Japan. USD Japan, wow, USD Japan terus naik ya secara weekly ya. Nah, ini sudah membentuk satu pola namanya pola rising wedge ya. Kalau kita lihat rising wedge-nya, mungkin teman-teman udah kelihatan juga ya. Nah, ini adalah pola, salah satu pola pembalikan yang cukup signifikan ya. Oke, kemarin di sini rising wedge-nya ketembus ya. Artinya tetap masih rising wedge selama harganya tidak naiknya terlalu drastis. Misalkan naik drastis itu contohnya seperti gini ya, dia naik gini ya. Nah, ini potensial harga ada apa namanya? False break ya. Oke. Ini secara weekly ya. Secara weekly potensial false break seperti ini. Oke. Kalau kita secara support resistance otomatis ini area pembalikannya. Jadi setidaknya secara pelan-pelan dia akan turun dulu ke sini. Tapi kalau kita lihat DXY-nya tadi, dia bakalan naik. Nah, ini kemungkinan USD Japan juga bakal naik ya. Saya lihat monthly-nya ya. Monthly coba kita lihat seperti apa. Oke. Kita lihat monthly ya. Monthly-nya oke, ini ada order block di sini ya. Saya akan catat di sini adalah order block ya, batas bawah dan batas atasnya. Kurang lebih di sini. Nah, ini secara monthly-nya. Jadi secara monthly untuk USD Japan kemungkinan bisa masuk ke area itu, area ini ya. Kurang lebih saya kasih di tengah aja ya. Biar nggak terlalu, ini cukup areanya cukup lebar ya.
Nah, kemudian dari sini baru dia akan putar balik turun, atau dari sini dia langsung turun juga bisa. Nah, itu secara weekly ya. Untuk secara lebih intraday-nya Anda bisa breakdown sendiri selama adanya higher high ya, higher low, maka kondisi UJ akan terus naik. Contoh kita salah satunya breakdown di H4 misalkan ya. H4. Nah, H4 ini gimana kondisinya? H4 kelihatan dia masih naik secara H4. Nah, ini kan belum ada pembalikan yang signifikan ya dari UJ ya. Masih terus naik seperti ini. Nah, otomatis ya kemungkinan besar dia akan cuman turun sejenak lalu akan bertambah naik lagi. Bentuk gambarnya bakal seperti ini. Secara H4 ya, short term ya. Short termnya akan seperti itu. Oke. Oke, tapi saya yang untuk H4 saya akan hapus ya. Ini butuh intraday signal sungguhan ya. Kalau itu Anda mesti analisa dengan sungguh-sungguh. Saya lebih condong ke weekly ya, sehingga kita bisa lakukan apa ya, istilahnya tidak keburu-buru dalam entry. Kalau dalam weekly ya, Anda bisa dengan santai untuk open posisinya. Ini di sini sampai sini kira-kira berapa pip? 1000 ya, kurang lebih 1000 ya, 1000 pip ya. Oke, memang cukup lebar memang. Kita coba ke H1 aja. H1 kalau untuk peluang saat ini tidak kelihatan ya, mau peluang apa ini? Peluangnya belum kelihatan, pola pun belum ada. Mungkin yang bisa dirasakan kalau untuk USD Japan ya dia bakalan turun dulu ke sini, logikanya ya. Logika jangka pendeknya seperti itu. Oke. Oke, yang pasti gini, DXY, USD Japan sama USD Kanada itu akan sama ya. DXY-nya naik, maka USD Japan dan USD Kanada juga akan ikut naik. Sedangkan EU dan GU akan cenderung turun. Prosesnya akan seperti itu. Secara intraday coba Anda cari sendiri ya. Misalkan Anda membutuhkan informasi bisa japri PM DM aja untuk tentang intraday-nya seperti apa. Thank you very much, sukses buat kita semua.